Hingga pada suatu hari, ratusan ribu pasukan tiba-tiba mengepung kerajaan Gandhara. Bahkan saking banyaknya pasukan yang mengepung kerajaan Gandhara, ini membuat panglima perang kerajaan Gandhara menyarankan kepada Raja Subala untuk menyerah. Ditambah pada saat pengepungan itu terjadi, Pangeran Sengkuni sedang tidak ada di kerajaan. Pada waktu itu Sengkuni juga membawa ribuan pasukan untuk menyelesaikan misi rahasia. Misi rahasia yang sedang dijalankan Sengkuni adalah Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Rama Sanjaya. Di video kali ini gue akan bahas mengenai sisi lain dari Raja Gandhara, Sengkuni. Seperti yang kalian ketahui, kalau sosok Sengkuni adalah sosok yang paling licik dalam serial Mahabharata. Bahkan sebagian orang juga beranggapan bahwa Sengkuni adalah tokoh di balik pecahnya perang Baratayuda. Tapi apakah memang nih Sengkuni sejahat itu? Nah, di video ini gue akan bahas mengenai sisi lain dari Raja Gandhara, Sengkuni. Sengkuni adalah seorang pangeran dari kerajaan Gandhara, di mana Raja Subala dan Ratu Sudarma adalah orang tua dari Sengkuni. Sengkuni juga punya seorang adik perempuan yang bernama Gandhari, dan di sini Sengkuni sangat menyayangi adiknya itu. Di kehidupan awal, Sengkuni itu normal-normal saja, bahkan jauh dari kata-kata tamak akan kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan kerajaan Gandhara yang hampir 25 tahun tidak pernah menginvasi kerajaan lain. Berarti di sini kerajaan Gandhara itu bisa dibilang damai ya, jadi nggak ada invasi atau menginvasi ke negara lain. Hingga pada suatu hari, ratusan ribu pasukan tiba-tiba mengepung kerajaan Gandhara, di mana satupun prajurit waktu itu tidak ada yang membawa bendera kerajaan. Hal ini membuat Raja Subala sangat khawatir karena selama ini kerajaan Gandhara itu tidak pernah mempunyai musuh atau mencoba menginvasi negara lain. Nah, ini tiba-tiba ada pasukan yang sangat besar mengepung kerajaan Gandhara. Bahkan saking banyaknya pasukan yang mengepung kerajaan Gandhara, ini membuat panglima perang kerajaan Gandhara menyarankan kepada Raja Subala untuk menyerah. Ditambah pada saat pengepungan itu terjadi, Pangeran Sengkuni sedang tidak ada di kerajaan. Pada waktu itu Sengkuni juga membawa ribuan pasukan untuk menyelesaikan misi rahasia. Nah, kalian tahu nggak nih misi rahasia apa yang diemban oleh Sengkuni dengan membawa ribuan pasukan? Misi rahasia yang sedang dijalankan Sengkuni adalah menangkap kunang-kunang. Ya, menangkap kunang-kunang. Jadi Sengkuni itu membawa ribuan pasukan hanya untuk menangkap kunang-kunang untuk adiknya Gandhari. Setelah ribuan pasukan tadi yang mengepung kerajaan Gandhara itu semakin mendekat, akhirnya Raja Subala itu tahu pasukan itu berasal dari kerajaan mana. Raja Subala menyadari bahwa pasukan yang jumlahnya sangat besar itu ternyata datangnya dari kerajaan Hastinapura, yang dimana pada waktu itu dipimpin oleh Dewa Brata Bhisma. Di sini Raja Subala semakin khawatir, apalagi dia tahu kalau Bhisma ini punya anugerah untuk bisa menentukan kapan kematiannya sendiri. Jadi mustahil kalau kerajaan Gandhara ini perang lawan Bhisma, pasti yang ada kerajaan Gandhara ini pasti kalah. Tapi setelah semakin mendekat, akhirnya prajurit tadi yang dipimpin oleh Bhisma itu mengibarkan bendera kuning, di mana bendera kuning ini adalah mengartikan sebuah persahabatan. Ternyata kedatangan Bhisma ke kerajaan Gandhara ini bukan tanpa maksud. Bhisma datang ke kerajaan Gandhara berniat untuk melamar Putri Gandhari, di mana lamaran itu bukan buat Bhisma sendiri, melainkan buat Pangeran Destrarastra. Mendengar lamaran itu membuat Raja Subala ini semakin bimbang, apalagi tekanan dari Bhisma dan ratusan ribu pasukan yang sudah mengepung kerajaan Gandhara ini membuat posisi kerajaan Gandhara ini terancam. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya Raja Subala menerima lamaran dari Bhisma.
Ya walaupun pada waktu itu Raja Subala juga terpaksa sih, karena ya mau gimana lagi, di luar sana sudah banyak ratusan ribu prajurit yang siap menghancurkan kerajaan Gandhara. Mendengar kabar adiknya dilamar oleh Destarastra, ini membuat Sengkuni marah besar. Sengkuni sangat kecewa dengan ayahnya kenapa dia tidak berdaya di hadapan Bhisma. Sehingga keluarlah kata-kata epik dari Sengkuni yang menggambarkan Sengkuni pada waktu itu. Sengkuni berkata, kalau kita tidak bisa menang dengan kekuatan, kita bisa menang dengan tipuan. Nah, mungkin dari sinilah nih Sengkuni mulai belajar menjadi orang yang licik. Yang kau katakan itu benar sekali, Ayah. Itu adalah tugas keistanaanmu. Dan kau sudah bersikap tidak adil pada. Di manakah kehebatanmu itu sekarang, Ayah? Di manakah kekuatanmu sekarang, Raja Subala? Aku tidak takut dengan Bhisma. Saat kekuatan gagal, berarti kita harus bisa menggunakan tipuan. Di sini Raja Subala juga mencoba untuk menenangkan Sengkuni, di mana Raja Subala berkata kepada Sengkuni bahwa Destarastra seakan segera dilantik menjadi Raja Hastinapura, dan Gandhari secara otomatis akan menjadi ibu ratu dari kerajaan Hastinapura. Sengkuni juga meminta izin kepada ayahnya untuk menemani Gandhari ke Hastinapura, karena Sengkuni tahu Gandhari ini mempunyai anugerah dari Dewa Siwa yang akan melahirkan 100 anak. Dan Sengkunilah yang ingin mendidik dari anak-anak Gandhari nantinya. Tapi masalahnya adalah ketika Destarastra ingin dinobatkan menjadi Raja Hastinapura, tiba-tiba dibatalkan oleh Bhisma dan digantikan oleh Pandu Dewanata. Di sini Sengkuni sangat marah karena dia tahu pasti Gandhari akan menjadi sangat menderita. Dan akhirnya Sengkuni bersumpah untuk menghancurkan dinasti Kuru. Dinasti Kuru adalah dinasti keturunan dari kerajaan Hastinapura, dan di sini Sengkuni bersumpah untuk menghancurkan dinasti itu. Dan Sengkuni juga bersumpah untuk menjadikan keponakannya Duryudana menjadi Raja Hastinapura. Dari keputusan Bhisma itu juga membuat Sengkuni sangat membenci para Pandawa. Karena menurut Sengkuni, Pandawa ini adalah orang-orang yang akan menjadi penghalang Duryudana menjadi Raja Hastinapura. Ya karena mungkin kalau Pandu yang menjadi raja, mungkin pewarisnya adalah para Pandawa, bukan Duryudana. Karena kebenciannya Sengkuni kepada Pandawa, ini membuat beberapa kali Sengkuni mencoba untuk membunuh Pandawa. Tapi dari segala upaya yang dilakukan Sengkuni untuk membunuh Pandawa, itu selalu gagal. Nah, mungkin dari peristiwa itu juga membuat penggemar serial Mahabharata itu menyimpulkan bahwa Sengkunilah penyebab pecahnya perang Bharatayuda. Padahal kalau kita kupas lebih jauh, Sengkuni bukanlah tokoh yang tepat untuk disalahkan dalam pecahnya perang Bharatayuda, karena banyak tokoh-tokoh lain yang menjadi penyebab perang Bharatayuda. Sebenarnya perang Bharatayuda itu bisa saja dihindari kalau pada waktu itu Bhisma tetap melantik Destarastra menjadi Raja Hastinapura. Karena dengan begitu mungkin Sengkuni tidak akan membenci para Pandawa, dan mungkin Sengkuni juga tidak akan bersumpah untuk menghancurkan dinasti Kuru. Ya mungkin kalau waktu itu Destarastra yang menjadi raja, kan secara otomatis keponakannya Duryudana juga menjadi Raja Hastinapura. Jadi ya waktu itu Pandawa mungkin bukan menjadi pesaing atau bukan menjadi penghalang Duryudana untuk menjadi Raja Hastinapura kan. Perang Bharatayuda juga bisa dihindari kalau pada waktu itu Yudhistira tidak bermain dadu, atau setidaknya nih Yudhistira tidak menjadikan istri, adik-adiknya dan kerajaannya sebagai taruhannya. Ya gila juga sih Yudhistira, dia main judi tapi taruhannya keluarga, istri dan kerajaan. Ini judi macam apa ya? Perang Bharatayuda juga bisa dihindari kalau pada waktu itu setelah selesainya permainan dadu, Duryudana dan Dursasana itu tidak mencoba melucuti pakaian Drupadi. Karena hal itu juga nih, akhirnya keluar sumpah-sumpah dari Pandawa. Dan yang paling mengerikan adalah sumpah dari Bima. Yang mana pada waktu itu Bima bersumpah ingin mencabik-cabik tubuh Dursasana, mengkeramasi rambut Drupadi dengan darah Dursasana, dan meminum darah Dursasana. Itu adalah sumpah yang paling mengerikan dari Pandawa. Nah setelah selesainya permainan dadu itu juga,
Akhirnya Pandawa diasingkan selama 12 tahun dan setelah itulah pecah perang Baratayuda. Kalau kita lihat runtutannya tadi, itu Sangkuni tidak ada peran yang menyebabkan pecahnya Baratayuda. Mungkin dari kalian beranggapan bahwa Sangkuni juga ikut bermain dadu. Betul, Sangkuni memang ikut bermain dadu, tapi di sini Sangkuni tidak ikut berjudi. Sangkuni hanya bertugas untuk memutar dadu milik Duryudana. Jadi di sini Sangkuni hanya menemani Duryudana dan bukan yang bermain judinya. Jadi gimana? Kalau sudah mendengar kisah hidup dari Sangkuni, apakah perspektif atau sudut pandang kalian sudah berubah mengenai Sangkuni? Atau mungkin kalian masih beranggapan bahwa Sangkuni itu orang jahat? Atau mungkin sudut pandang kalian juga sudah mulai berubah dan beranggapan bahwa Sangkuni ini adalah orang yang sedang memperjuangkan keadilan buat adiknya? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu dulu pembahasan mengenai sisi lain dari seorang Sangkuni. Kalian juga bisa request materi apa yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Rama Sanjaya. Kita ketemu lagi di next video.